Saya pakai sudah Kang. Kalau bisa kumpulin sama teman-teman dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kayak proklamasi gitu ya. Iya, sesingkat-singkat. Makan bersama-sama, ada Pak Iman Hamzali, ada datang ngobrol-ngobrol. Memang waktu saya di Georgia, ada misinformasi, mantu saya bilang tanggal 19 ada Ustaz Adi Hidayat. Wah, itu saya pengen dengerin kan, nggak taunya seperti ini dengan mengutamakan takwa. Sebenarnya takwa kepada Allah itulah orbit segala kebahagiaan. Saya ulangi. Takwa kepada Allah adalah orbit segala kebahagiaan. Dan mengikuti hawa nafsu adalah perangkap segala kejahatan. Nah, jadi dengan seperti ini, kan Allah memuliakan orang-orang yang takwa. Maka yang bisa dilakukan yang paling utama adalah doakan bangsa dan negara Indonesia ini, ya, agar selalu disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Ya, saat ini kita berada di Park Hollywood Sign. Nah, di sini sebagai kira-kira beginilah hasilnya. Jadi sangat mudah sekali untuk membuatnya. Tinggal kita membeli. Masyarakat yang bisa ada di luar negeri ini pada Bapak saja. Itu bagus. Lagi one thing that I see amongst families with success in raising their youth. Free tax. Dalam audio next juga ini. Ikutin terus video saya, nanti kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning warga dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih di Doubletree Hilton, Boston, Massachusetts. Kami dari tim Radio IMSA meliput Muktamar IMSA MIC 2022. Gimana kabar Anda hari ini ya? Alhamdulillah pagi ini di Boston masih dingin-dingin empuk setelah badai lewat di Boston. Sekarang cuaca sudah mulai agak lebih hangat. Dan alhamdulillah di studio kita sudah sangat hangat karena kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Beliau Anda semua mungkin warga IMSA yang lama di Amerika mungkin agak-agak bertanya-tanya siapa beliau kan, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Purnawirawan. Hadir bersama-sama kita nih, kita mau sharing-sharing. Apa kabar nih Pak Gatot? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, sehat dan suatu kebahagiaan, kebanggaan bagi saya bisa ikut bersama-sama di IMSA sini. IMSA ya, Masya Allah. Ini ceritanya gimana bisa Pak Gatot ini sampai ke Amerika tiba-tiba ada Pak Jenderal nih, kita walaupun purnawirawan tapi pikiran Pak Jenderal ini masih tetap sampai ke Amerika ini dalam rangka jalan-jalan, gimana ceritanya? Ya, jadi salah satu putri saya menikah dengan militer dan sedang sekolah di Fort Benning, India. Ya. Karena tidak bisa pulang, maka istrinya itu anak saya berangkat ke sini. Anaknya dua, satu umur 6 tahun, satu 8 bulan. Ya sebagai orang tua, sebagai kakeknya nggak tega lah tuh dibiarin kan. Akhirnya saya dengan omanya, neneknya sama-sama lah mengantarkan ke Amerika. Ke Amerika, saya ke Amsterdam dulu. Di sana anak saya yang pertama dengan orang Belanda juga, Muslim juga, sambil menyambangi besan lah itu aja. Ya dari sana tanggal 17 saya kesini ke Boston, kemudian tujuh saya ingin lihat universitas di sini. Kalau 6 tahun dia pengen lihat gitu lah. Dan kemudian tanggal 20 saya ke New York. Ya, kebetulan saya kenal dengan Pak Imam Hamzali, kemudian Buang Tata kayak gitu. Sampai tanggal 20 saya sampaikan. Dan waktu itu tahunnya Pak Tata kan namanya Sunda, saya pakai Sunda Kang. Kalau bisa kumpulin sama teman-teman dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kayak proklamasi gitu ya. Iya, sesingkat-singkat. Makan bersama-sama, ada Pak Iman Hamzali, ada datang ngobrol-ngobrol. Memang waktu saya di Georgia, ada misinformasi, mantu saya bilang tanggal 19 ada Ustaz Adi Hidayat. Wah, itu saya pengen dengerin kan, nggak taunya bukan tanggal 19, tapi tanggal
23 sampai dengan 27 beracara IMSA. Singkatnya saya diprovokasi oleh emak-emak di New York. Oke. Pak Gatot datang dong, saya bilang nggak mungkin gitu. Sampai saya telepon sama Pak Imam sih, kalau tanggal 23 saya datang gimana? Supaya kan tanggal 22 saya mau ke LA, masa saya kesini lagi kan? Right. Gila aja kan? Yeah. Itu baru pendaftaran saja. Ya udah, akhirnya saya berangkat. Ini rencana Allah. Tiba-tiba saya harus kembali ke Jakarta karena tanggal 28 saya ada meeting di Jakarta yang tidak bisa saya tinggalkan. Akhirnya saya berangkat lah ke sini. Saya telepon sama Kang Atta, sengaja saya nggak ketemu sama Pak Imam Samsi Ali. Akhirnya sampai jam 18.16 saya itu udah selesai mandi di dalam hotel. Oke. Pak Imam Samsi Ali, oh ternyata Pak Gatot mungkin nggak jadi berangkat ke sini ya Pak Gatot. Padahal saya udah sini. Sudah di sini ya. Ya alhamdulillah saya bisa datang dan bisa melihat langsung ya. Ini menurut pandangan Pak Gatot gimana nih kegiatan Muktamar IMSA ini? Pernah dengar IMSA nggak selama ini sebelum kesini? Iya, Indonesia Muslim. Indonesia Muslim. Oke. Gitu kan. Jadi tadinya saya datang ke sini hanya ingin bertemu aja dengan pejuang-pejuang yang luar biasa kan. Berani ke negeri orang kan. Untuk sukarela maupun kan suatu yang luar biasa. Iya. Tapi begitu saya melihat di sini sangat luar biasa dengan temanya yang punya takwa gitu kan, dan bukan hanya sekedar tema, tetapi isinya pun bagaimana mengupas pengalaman-pengalaman orang hebat, Ustaz Adi Hidayat, kemudian Ustaz Fahrul, kemudian dipandu oleh Ustazah Oki, kan? Iya. Dan menceritakan pengalaman-pengalaman ini kan sangat luar biasa karena memang saya pikir ini adalah memuliakan. Jadi kemuliaan manusia kan dilihat oleh ketakwaan. Yang pertama. Yang kedua, di bawah takwa itu, di bawahnya memegang tali ajaran Allah, ada lagi persaudaraan. Jadi sudah takwa membuat persaudaraan lagi. Ini kan seperti hadis Tirmizi 1987 ini kan. Itu suatu hal yang luar biasa. Dan saya datang ke sini ternyata begitu saya mengikuti selama 2 jam lebih loh kemarin tuh, saya benar-benar terpesona melihat pengalaman tiga pembicara di atas itu yang sangat luar biasa. Jadi memang bagi saya ulama itu kan bengkel. Datang ke sini ternyata saya mendapatkan bengkel benar. Dipelotorin, dibenerin gitu ya. Bagi saya ulama itu adalah bengkel jiwa. Pada saat jiwa saya gaduh, orang bilang boring lah sekarang gitu kan. Iya. Dengan ulama seperti Ustaz Adi Hidayat berceritakan itu kan sesuatu yang ternyata yang saya dapat itu mengapa Ustaz Adi Hidayat itu bisa hafal Quran dan lama-lamanya. Karena dia menghafalkan Quran, membaca Quran itu bukan untuk ibunya, tapi untuk ayahnya yang meninggal, bukan untuk ibunya. Jadi ketulusan itulah dibalas oleh Allah yang Maha Pengasih berlipat ganda dengan seperti itu. Itu kesimpulan saya gitu. Masya Allah ya. Karena ingin membalas kebaikan orang tuanya, dia atas nama orang tua untuk membacakan Quran, dia diamkan kepada orang tuanya. Tanpa sadar berulang-ulang dia baca. Karena ketulusan ya. Dan Allah membalasnya berlipat ganda daripada kamu capek baca, ya kan? Dibuat otomatis. Sampai sekarang gitu kan luar biasa ini, jeniusnya luar biasa itu. Jadi salah satu keberkahan yang luar biasa ya saya hadir di sini dan saya mengikuti yang tadi malam itu. Emang sengaja ketemu. Sebelumnya udah ketemu Ustaz Hidayat di Indonesia? Saya Ustaz Adi. Santrinya di bidang YouTube-nya deh. Jadi selama ini nonton YouTube-nya ya, masa ketemu malah di Amerika, ketemu langsung di Amerika ya, Masya Allah. Ya, jodoh kita juga kejebak rezeki banget nih. IMSA kedatangan Pak Gatot nih, sampai sekalian lihat nih kegiatan IMSA seperti apa, dan masyarakat Muslim Indonesia di Amerika kita nih juga berjuang dan tidak hanya sekedar hidup di Amerika, juga ingin membantu masyarakat Indonesia, tentu saja dengan kapasitas kita di Amerika ya, kapasitas masing-masing gitu. Nah, menurut Pak Gatot sendiri apa yang sebenarnya yang bisa kita lakukan nih teman-teman di Amerika untuk membantu Indonesia ke arah yang lebih baik barangkali? Dengan muktamar seperti ini, dengan mengutamakan takwa, sebenarnya takwa kepada Allah itulah orbit segala kebahagiaan. Saya ulangi, takwa kepada Allah adalah orbit segala kebahagiaan.
dan mengikuti hawa nafsu adalah perangkap segala kejahatan. Nah, jadi dengan seperti ini, kan Allah memuliakan orang-orang yang takwa. Maka yang bisa dilakukan yang paling utama adalah doakan bangsa dan negara Indonesia ini, ya, agar selalu disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Kemudian dimanapun berada, suarakanlah bahwa negaraku itu adalah negara yang kaya karena Allah, ya, lautnya yang luas, kemudian berbagai macam segala macam, dan salah satu contoh persaudaraan seperti yang disampaikan Rasulullah itu, bahwa perintah untuk menjadi saudara itu adalah bagian dari takwa juga kan itu. Nah itu di Indonesia karena mewujudkan persaudaraan, beda tempat, beda warna kulit, beda rambut, beda suku, beda bahasa, bahkan beda agama. Ya, ini suatu hal yang perlu disebarluaskan sehingga seluruh bangsa ini tertarik. Kayak apa sih Indonesia? Hanya jangan taunya cuma Bali doang. Gitu. Iya. Anda salah kalau cuma ke Bali ke Indonesia. Ada Toraja, ya kan? Ada Raja Ampat, ada Natuna, ada Danau Toba, segala macam yang ada. Ya. Ada di Papua dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Nah, komunikasi ini yang perlu disampaikan sehingga semuanya orang melihat dan ingin lihat Indonesia, bahwa Indonesia itu negara yang sangat besar, memang kepulauan terbesar di dunia kan gitu kan. Pantainya aja nomor 2. Jadi kalau Anda liburan, kenapa nggak liburan ke Indonesia gitu kan? Lewat saya nanti saya jadi guide-nya. Gitu. Jadi itu yang perlu disampaikan. Saya yakin doanya dari yang ikut IMSA ini yakin dikabulkan Allah, karena memang Allah memberikan orang-orang yang takwa, dan disinilah orang takwa. Masya Allah. Mungkin satu terakhir nih Pak Gatot, barangkali diinformasikan ke teman-teman di Indonesia, ini kan banyak juga yang viewer kita dari Indonesia kan. Pak Gatot sudah lihat sendiri nih muktamar kegiatan kita, jadi mungkin kesan Pak Gatot nih tentang kegiatan muktamar ini seperti apa nih? Muktamar ini sudah berapa tahun sih? 22 tahun ya? 22 tahun lebih ya, 22 tahun. Contohnya aja kalau Bapak tadi. Sejak umur berapa ikut sini? Tahun berapa ya? Udah lebih 10 tahun mungkin ikut. Mungkin masih sendiri, belum berkeluarga. Iya. Ya kan? Dari yang dulunya pelajar, masih umur belasan tahun, kemudian menikah, punya anak, ya kan? Dengan pengalaman yang ada. Dan sekarang ini mungkin yang merintis kemudian 5 tahun yang awal, bahkan 10 tahun awal kan cuma duduk-duduk aja, kan gitu. Yuk anak-anak dia yang kerjain kan. Ternyata anak-anak lebih hebat kan. Menyelenggarakan ini kan. Jadi ini suatu hal yang reuni bukan hanya orang tua, tapi reuni istri juga dan anak-anak juga. Tetapi sekaligus disuntik dengan spiritualnya yang luar biasa. Jadi suatu kegiatan yang luar biasa yang memang harus dilestarikan. Dan pada kesempatan ini sebagai closing juga sepantasnya rakyat Indonesia dan umat Islam seluruh dunia terima kasih kepada Presiden Joe Biden dan pemerintahan dan rakyat yang karenanya mencanangkan anti Islamophobia, dan didengar oleh seluruh dunia. Ada 140 negara sepakat untuk melaksanakan anti Islamophobia, sehingga pada tanggal 15 Maret resolusi PBB tentang Islamophobia itu dari Amerika loh. Right. Dan semoga Indonesia pun sebagai negara yang mayoritas Islam juga mengikuti resolusi PBB, yaitu anti Islamophobia. Doakan aja semua. Ini semuanya menjadi persaudaraan yang sangat luar biasa. Jadi saya tidak langsung, ya kan, Presiden Amerika dan rakyat Indonesia ada di hati semua umat muslim dunia. Masya Allah. Ini pingin ngobrol banyak-banyak nih dengan Pak Gatot sebenarnya. Ya, banyak hal soal Baik warga IMSA dimanapun Anda berada, terima kasih nih. Demikian Pak Gatot Nurmantio nih sudah benar-benar kita sudah sharing sedikit dengan pengalaman beliau sempat mampir ke Muktamar IMSA. Insya Allah kita bisa undang beliau nih next time, kan Muktamar tiap tahun kita bisa bincang-bincang dan gali ilmunya lebih banyak lagi. Kita mau pamitan dulu karena masih banyak acara lain mau diliput tetap dari Boston, Massachusetts. Saya Ikhwan Musafi.